Marc Marquez menanggapi cemoohan yang diterimanya di podium MotoGP San Marino dengan mengatakan bahwa cemoohan tersebut masuk ke satu telinga dan keluar melalui telinga yang lain. Juara dunia 8 kali ini sering menjadi sasaran kemarahan para penggemar di beberapa tempat tertentu, sebagian besar di Italia, menyusul perselisihannya dengan legenda MotoGP Valentino Rossi pada musim 2015. Hal ini terjadi setelah ia memenangkan Grand Prix San Marino akhir pekan lalu untuk Gresini Ducati, di mana pembalap asal Spanyol ini mendapat cemoohan dari sebagian kecil penonton. Juara dunia bertahan Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua mengibaskan jarinya sebagai tanda ketidaksetujuannya terhadap perilaku penonton. Berbicara di El Arguero, Marquez mengatakan bahwa cemoohan tersebut tidak mengganggunya sekarang dan itu hanyalah bagian dari olahraga. Ada saatnya ketika itu masuk ke satu telinga dan keluar melalui telinga yang lain, Marquez memulai. Terutama karena ada saatnya ketika seseorang yang senang dengan kegagalan orang lain sangat tidak bahagia dalam hidupnya. Dan tidak perlu kegembiraan Anda tercermin atau bergantung pada kegagalan orang lain. Tidak masalah jika seseorang berhasil, biarkan dia berhasil. Waktumu akan tiba, tetapi ini adalah hal-hal yang selalu terjadi dalam olahraga dan ini juga merupakan masalah dalam olahraga, dan ini adalah bagian darinya. Atlet dalam hal ini harus tahu bagaimana mengelolanya dan bagaimana hal itu memengaruhi Anda sesedikit mungkin. Bos tim Gresini Nadia Padovani tidak terima dengan cemoohan yang diterima pembalapnya saat naik podium di Misano. Dengan skuad Gresini yang berbasis di wilayah Emilia-Romagna dan telah mengalami sejumlah tragedi selama bertahun-tahun, ia merasa respon yang diterima Marquez juga melukai tim. Cemoohan dari beberapa supporter adalah sikap yang juga menyakiti kami, karena kami adalah tim dari Emilia-Romagna, katanya kepada Resto del Carlino. Kami telah melalui banyak hal dengan meninggalnya Daijiro Kato, Marco Simoncelli, dan Fausto Gresini, dan kami tidak pantas menerima ini. MotoGP kembali ke Misano akhir pekan ini untuk Grand Prix Emilia-Romagna, di mana Marquez akan berusaha untuk menambah kemenangan ketiga beruntun di musim 2024 dan mengurangi defisit 53 poin di klasemen. Para pesaing gelar Marc Marquez akan khawatir dengan niat yang ia tunjukkan di Misano. Marquez dari Gresini Ducati kini telah memenangkan 2 Grand Prix terakhir untuk kembali masuk dalam pertarungan kejuaraan MotoGP. Marquez pulih dari kesalahan di babak kualifikasi untuk menguasai kondisi yang berubah saat MotoGP San Marino dan mengubah start P9 menjadi kemenangan. MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan depan akan kembali ke sirkuit Misano yang ditaklukkan Marquez dengan gemilang 7 hari yang lalu, meningkatkan optimisme bahwa ia akan kembali menang. Dia menerkam dan menebus semua yang hilang dari kecelakaannya di Q2, kata penyiar Simon Travar. Ia lebih percaya diri dengan kondisi yang ada dan ia berhasil menjadi yang terdepan.
Hal yang paling penting bagi saya adalah kecepatannya setelah ia melakukan itu. Saya melihat beton yang menjadi dasar kanopi dan Anda bisa melihatnya menguap. Dalam beberapa lap, airnya sudah hilang. Kecepatan Mark setelah mengering itulah yang membuat saya terkesan, dan itulah yang akan membuat Mark sangat bahagia. Itu sangat berharga. Itu adalah perjalanan terbaiknya sejak mengendarai Ducati. Ini akan membuat lawan takut saat kami kembali ke sini. Kecepatannya setelah mengering cukup bagus untuk menandingi siapapun, dan dia tahu itu. Jika ia lolos kualifikasi dengan baik, ia akan berjuang untuk menang lagi pada balapan kedua di sini. Ia menampilkan permainan yang luar biasa bagus. Ia berada dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar juara. Apakah Anda melihat raut wajah Mark ketika ia ditanya apakah ia berada dalam pertarungan memperebutkan gelar juara? Ia berkata bahwa ia tidak boleh melakukan kesalahan. Niat di wajah Mark dan level pembalap seperti apa dia, saya akan khawatir jika saya yang menjadi lawannya. Marquez terpaut 53 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin yang kesalahannya akhir pekan lalu membuka peluang bagi sang bintang Gresini. Neil Hodgson dari TNT Sports menganalisa Marquez, ia membutuhkan sedikit rintik hujan. Kami tahu karena kami berdiri di luar di bawahnya itu tidak cukup. Sampai akhirnya, itu tidak diperkirakan. Tapi kilatan kecil itu pada saat itu adalah saat ia berubah menjadi binatang yang berbeda. Semua masuk, semua pembalap lain berkata kondisi yang sulit. Ia hanya mengatakan ini milik saya akan menguasainya. Biasanya ketika ia melakukan itu, hasilnya lebih banyak daripada yang tidak. Ia sering terjatuh dan akan terjatuh lebih banyak lagi. Namun, ketika ia melakukan segalanya, ia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk tidak terjatuh dalam kondisi yang sulit. Michael Laverty memuji Marquez untuk menjaga temperatur ban, Anda harus memaksakan diri. Namun, mengatakan pada otak Anda bahwa Anda harus masuk ke sana dengan komitmen penuh. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Setelah 1043 hari, Marc Marquez kembali ke podium teratas setelah memenangkan Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan balapan sprint, dan pada hari Minggu ia kembali merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satu yang mengingatkan pada masa lalunya bersama Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, kemenangan ke-60 dalam kariernya setelah 59 kemenangan bersama Honda. Mantan manajer teknisnya, Santi Hernandez menyaksikan kemenangan ini dari pit box Repsol Honda. Kami dapat melihatnya di saat-saat terakhir yang memisahkan Marc dari kemenangan. Momen yang membawa lebih dari satu orang kembali ke masa-masa bersama merek Jepang dan mengenang masa lalu. Mela Chercholes, reporter AS.com, berkesempatan untuk berbicara dengan Santi Hernandez dan bertanya kepadanya tentang momen ini meskipun dia sedang fokus pada pembalapnya. Saya melihat gambar saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada pekerjaan saya sendiri.
pada pembalap saya dan tidak ada yang terlintas di benak saya. Aku kepala teknis Honda tapi saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak ada di momen itu. Tapi kemudian Anda memikirkannya dan Anda melihat pengakuannya dan itu membuat Anda bahagia karena mereka mengingat Anda. Sebuah kenangan akan tahun-tahun di mana mereka meraih banyak hal bersama. Namun kini semua itu hanyalah momen-momen indah di masa lalu. Para pemain utama adalah mereka yang berada di dalam tim dan lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap asal Cervera ini mampir ke mantan timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Mark mampir ke pit box untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez jauh lebih dari sekadar hubungan antar pembalap. Mereka adalah teman. Kami tahu apa yang telah ia derita dan melihatnya kembali di puncak membuat Anda bahagia. Namun ia tidak memiliki adrenalin untuk merayakannya seperti saat ia masih di dalam. Ketika Anda mencintai seorang teman, Anda mengharapkan yang terbaik untuknya dan ia layak mendapatkan kemenangan ini tidak hanya sebagai pembalap namun juga sebagai pribadi. Santi Hernandez juga menganalisis akhir pekan Mark. Saya melihat dia sangat percaya diri sejak hari Jumat. Selain itu, kondisi lintasan sangat mendukung dan dia tahu bagaimana beradaptasi dengan sangat baik pada kondisi yang sulit, akunya. Setelah Grand Prix Aragon yang sempurna, Santi tahu bahwa dia tahu betul ketika Anda melihat seorang pria yang menyelesaikan satu putaran, masuk ke dalam kotak dan berganti pakaian sementara yang lain terus membalap. Itu berarti dia sudah sangat jelas. Marc Marquez berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dunia, hanya 53 poin di belakang Jorge Martin, dan masih ada satu musim lagi yang harus diperjuangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang baik, naik podium dan menang. Dan dia telah mencapainya, kata Santi Hernandez. Yang melanjutkan dia harus membangun tahun ini untuk dapat bertarung untuk kejuaraan dunia tahun depan. Tapi kita semua tahu Marc Marquez dan kita tahu bahwa dia tidak pernah menyerah. Anda bisa mengharapkan segalanya dari Marc dan dia selalu mengeluarkan kelinci dari dalam topi saat Anda tidak menduganya. Pungkas Santi Hernandez. Permusuhan publik Italia terhadap Marc Marquez sudah berlangsung sejak lama. Mungkin sejak pembalap Spanyol itu dianggap mencegah pembalap mereka Valentino Rossi untuk memenangkan gelar juara dunia ke-10-nya. Namun mencemooh pembalap tidak dapat menggambarkan penggemar sepeda motor. Siapapun pembalapnya, semua layak dihormati karena mereka mempertaruhkan nyawa di setiap tikungan. Kasus terbaru adalah yang dialami Marc Marquez di Grand Prix Misano. Pada kesempatan itu, tampaknya insiden Bagnaia lah yang secara tidak sadar memicu cemoohan terhadap pembalap Ducati Gresini tersebut menyusul pernyataannya yang menghasut kepada Alex Marquez setelah insiden di Aragon, yang menuduhnya dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Namun pembalap Italia itu meralat pernyataannya tepat waktu, menyadari bahwa panasnya situasi telah mempermainkannya dan meminta maaf kepada pembalap bernomor 73 sebelum dimulainya akhir pekan di Misano.
Meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, siulan untuk Marc Marquez ketika namanya disebut melalui sistem alamat publik untuk berdiri di podium teratas sangat jelas terdengar. Baby Alien menang di kandang Bagnaia dan Bastianini dan jelas dia bukanlah protagonis meskipun dia adalah pemenang balapan dan karena alasan ini tarian perayaannya tidak terlalu meriah seperti biasanya. Bagnaia sendiri dan para bos tim Ducati tidak setuju dengan siulan tersebut. Sang juara bertahan meminta para penggemar untuk tidak mencemooh Marquez, mencoba menengahi dan menenangkan suasana, sebuah sikap yang bukan pertama kalinya terlihat dari Pecco. Selain itu, wajah Daligna dan Tardozzi menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar di podium. Surat kabar AS berada di podium dan mengambil kata-kata gigi terhadap para penggemar Italia. Saya sama sekali tidak menyukai siulan pembalap di podium. Masih di atas podium setelah selebrasi, Tardozzi melanjutkan mengobrol dengan Mela Cercoles. Dia bukan penjahat, dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami telah membuat taruhan besar padanya untuk tahun depan. Kami akan memiliki tim yang hebat. Saya katakan di awal musim bahwa siapapun yang berpikir bahwa Marc tidak diperhitungkan untuk meraih gelar juara tidak memahami sepeda motor. Daligna juga mengungkapkan pendapatnya tentang Marc Marquez. Dia telah memenangkan 2 balapan berturut-turut dan jika dia bukan Marc Marquez yang sama seperti biasanya, dia berada di jalur yang benar untuk menjadi seperti itu lagi. Biarkan yang terbaik yang menang seperti biasa, saya harus bersikap netral dan membiarkan yang terbaik yang menang. Marc Marquez semakin dekat dengan para pesaingnya. Meskipun ia masih tertinggal lebih dari 50 poin, masih banyak poin yang bisa diperebutkan dan apapun bisa terjadi di MotoGP. Michael Massini yakin hal itu mungkin terjadi dan ia mengatakan kepada Relay. Selain itu, akhir pekan yang brutal bagi Marc di Aragon adalah perayaan yang brutal. Kami merayakannya sebanyak yang kami bisa di dalam kotak. Tidak banyak karena kami semua harus kembali ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke Misano. Namun keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim. Kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat menyenangkan. Tapi pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano. Kemenangan di Misano menambah kemenangan di Motorland, di mana sang rider tampil superior sepanjang akhir pekan dan berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Ducati. Marc Marquez selalu mengatakannya dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing untuk semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu bahwa kemenangan itu akan datang, tetapi itu adalah sebuah proses. Tapi ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani dan di Gresini mereka tahu bahwa ini sulit. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Saya pikir kami bisa bertarung untuk naik podium dan
dalam beberapa kesempatan. Tentu saja, menikmati lebih banyak kemenangan dari Mark.